Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Wijayanti dengan NIM 20.0551.0002. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Servant Leadership dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Perusahaan CV Sumber Agung Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Latar belakang. Dalam perusahaan, tentunya keberadaan karyawan sangatlah penting untuk kelangsungan aktivitas kerja perusahaan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari karyawan, maka perusahaan berpotensi menghadapi berbagai kesulitan, sehingga akan memengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh meningkatkan kepuasan karyawan dengan seperti apa gaya kepemimpinan dalam perusahaan tersebut. Contohnya, servant leadership, yang merupakan gaya kepemimpinan seorang pemimpin melalui pelayanan terhadap karyawan di perusahaan. Selain kepemimpinan, pendukung finansial juga dapat berpengaruh dalam memuaskan karyawan. Contohnya, pemberian kompensasi di luar gaji pokok. Kompensasi merupakan segala jenis imbalan yang didapat oleh karyawan, baik berupa uang atau barang, sebagai imbalan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Kemudian rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan serta leadership dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan CV Sumber Agung Kabupaten Bantaeng? Kemudian batasan masalah. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada variabel independen servant leadership dan kompensasi, dengan variabel dependen kepuasan kerja pada karyawan CV Sumber Agung Kabupaten Bantaeng. Kemudian, tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh servant leadership dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan CV Sumber Agung Kabupaten Bantaeng. Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan, yaitu menjadi bahan masukan bagi pemimpin perusahaan terkait kepemimpinan serta leadership dan kompensasi yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Kemudian, bagi penulis, dapat mengimplementasikan keilmuan yang telah didapat di perguruan tinggi dan menjadi sarana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian. Kemudian, bagi akademik, dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi tambahan dalam penyusunan penelitian. Selanjutnya, kajian teori dan hipotesis. Servant leadership diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970, yang mana kepemimpinan ini merupakan bentuk ketulusan seorang pemimpin yang bertekad untuk melayani orang lain dengan tulus, tanpa adanya niatan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemudian, kompensasi merupakan jenis apresiasi atau penghargaan dari pemimpin kepada pegawai atas hasil kerja yang telah diberikan. Kompensasi juga dapat berupa balasan jasa atau usaha yang dilakukan orang lain terhadap diri sendiri. Kemudian, kepuasan kerja ialah suatu bentuk perasaan emosional individu berupa perasaan senang atau kekecewaan atas pekerjaan, insentif, hubungan dengan atasannya, hubungan antar karyawan, maupun lingkungan kerjanya. Dari kajian teori tersebut dapat ditarik hipotesis, yaitu hipotesis pertama, servant leadership berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian hipotesis kedua, yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu data merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner menggunakan skala Likert. Kemudian, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang bekerja di service sumber Agung Bantaeng dengan sampel menggunakan sampling jenuh dengan jumlah 80 orang. Kemudian, rencana analisis, yaitu analisis deskriptif, analisis uji instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas. Kemudian analisis regresi berupa linear berganda. Kemudian ada pun uji model, yaitu koefisien determinasi, uji F, dan uji hipotesis atau uji T. Kemudian ada pun definisi konsep dan operasional. Pada variabel pertama, yaitu kepuasan kerja. Dengan definisi, kepuasan kerja ialah suatu rasa senang ataupun tidak senang individu untuk melihat dan mengerjakan pekerjaannya menurut Ratih Dwi Arini dan Ewe Solihah tahun 2017. Selanjutnya, dimensi. Yang pertama, pekerjaan. Kedua, gaji. Tiga, promosi. Empat, supervisi. Lima, rekan kerja. Kemudian, pada variabel yang kedua, servant leadership. Dengan definisi, ialah kepemimpinan pelayanan yang dipandang untuk mementingkan melayani bawahan di atas kepentingan pemimpin itu sendiri, menurut Seger Handoyo tahun 2010. Dengan dimensi yang pertama, tindakan, kedua, empati, tiga, melayani, empat, bijaksana, lima, mencari solusi, kemudian enam, tubuh, tujuh, jiwa sosial, 8, visioner. Kemudian,
Pada variabel ketiga, yaitu kompensasi, dengan konsep ialah suatu bentuk pemberian yang didapat karyawan atas kinerja dan kontribusinya terhadap perusahaan. Menurut Faisal Rifai tahun 2011, dengan dimensi yang pertama kompensasi finansial langsung, yang kedua kompensasi tidak langsung. Adapun hasil penelitian dengan uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dengan indikatornya memenuhi KMO yaitu di atas 0,5 yang dengan keterangan memenuhi. Kemudian pada loading factor melebihi 0,4 yang artinya valid. Kemudian pada uji reliabilitas menyatakan bahwa semua variabel dinyatakan reliable. Kemudian pada uji regresi dinyatakan bahwa servant leadership mendapatkan nilai signifikan di atas dari 0,05, yang artinya bahwa pada uji hipotesis yang pertama yaitu ditolak. Kemudian pada variabel kedua yang mendapatkan nilai signifikan di bawah 0,05 yang artinya uji hipotesis diterima. Berikut pembahasan dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu hasil pengujian memperlihatkan bahwa hipotesis pada variabel servant leadership berbeda dengan nilai signifikansinya, yaitu 0,222 lebih besar dari 0,05, yang artinya hipotesis pertama ditolak. Kemudian, dalam pengujian analisis regresi, variabel servant leadership berpengaruh positif pada kepuasan kerja karyawan, sedangkan pengujian uji T dinyatakan bahwa servant leadership tidak berpengaruh signifikan pada kepuasan kerja. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa servant leadership tidak mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian, hasil dari pengujian memperlihatkan kompensasi berpengaruh positif pada kepuasan kerja karyawan CV Sumber Agung Bantaeng. Hal ini dinyatakan oleh nilai signifikansinya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis kedua diterima. Hal tersebut menunjukkan kepuasan kerja dapat dipengaruhi faktor kompensasi, seperti halnya pemberian berupa bonus atas pekerjaan pada saat lembur kerja. Adapun kesimpulan dan saran, sebagai kesimpulan yang pertama, servant leadership tidak mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, kompensasi mempengaruhi positif signifikan pada kepuasan kerja karyawan perusahaan CV Sumber Agung Bantaeng. Hal ini dapat diartikan bahwa kompensasi menjadi faktor yang menentukan kepuasan karyawan dikarenakan pemberian kompensasi baik berupa gaji maupun di luar gaji yang diberikan secara adil dan sesuai kepada karyawan mampu mengoptimalkan kepuasan kerja karyawan. Sebagai saran, yang pertama, pemimpin perusahaan dapat menunjukkan perilaku yang diharapkan oleh karyawan, karena servant leadership adalah kepemimpinan yang menginspirasi dengan tindakan, bukan hanya sekedar perkataan. Kemudian yang kedua, pemimpin perusahaan agar lebih komitmen untuk memprioritaskan kepentingan karyawan di atas kepentingan pribadi. Dengan ini, perusahaan akan menambah kepuasan karyawan, dan karyawan juga akan merasakan betah bekerja dalam perusahaan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.